Kembali lagi Nova Review. Oke, jadi kali ini aku akan mereview series Kamen Rider Gabu episode kelima yang berjudul, kalau nggak salah, The Memories Are Painful, atau kalau kita diartikan sebagai itu ingatan itu menyakitkan. Dan aku sudah menonton 2 kali, dan selama aku nonton 2 kali, gue merasa ini memang lebih bagus dari episode sebelumnya. Ya, benar, ya kan? Ada banyak sekali teori-teori atau pengungkapan-pengungkapan di episode kali ini. Dan kejadian di masa lalunya keluarga Stomax Family itu pasti akan terikat erat dengan Soma. Dan ini dijelaskan di episode kali ini juga, ya kan? Dan episode kali ini itu berbeda dengan episode sebelum-sebelumnya. Kalau episode sekarang itu direct sama Satoshi Morota. Nah, Satoshi Morota ini itu pernah mendirect series Zero One, series series Levi's, series Saber, series apalagi kan. Dikit sama Gachard tidak pernah. Dan dia sangat bagus mendalaminya. Dia pertama kali itu ikut di Kamen Rider Bleed. Betul, ya kan? Dan ditulis oleh Bujunko Komura, ya kan? Tidak mengalami penulisnya tuh sebentar ini nah, kan? Lagi frame drop nih, ya kan? Lagi frame drop, ya mohon maaf, lagi frame drop banget, kan? Aku ulangi lagi. Jadi directionnya adalah Bapak Satoshi Morota, ya kan? Pertama kali itu kalau nggak salah menulis cerita series Kamen Rider Blade, kalau nggak salah ya. Dan terakhir kok kemarin series Kamen Rider Revice, kalau nggak salah Revice pas Saber gitu kan. Oke, begini ya. Memang ceritanya itu template banget, tapi dieksekusi dengan bagus. Kenapa kok ada yang bilang eksekusinya itu masih kurang gitu, masih belum ada yang nonton series Kamen Rider sekarang itu, kenapa? Padahal ya bagus-bagus aja gitu series Kamen Rider Gabu, ya kan. Saat ini cukup memuaskan series Kamen Rider Gabu, tidak ada yang bertele-tele atau tidak ada yang boring atau bikin tersiksa, nggak ada. Oke, itu intermezzo aja dari awal. Nah, jadi diawali Soma pingsan, ya kan, pingsan mungkin tidak makan atau tidak ya kan, ditemukan oleh pamannya yang bernama Dente Stomak, ya kan. Ya awalnya memang nggak perkenalkan Dente Stomak. Nah, ditemukan oleh Dente Stomak, lalu menuju ke rumahnya si Dente Stomak. Kata dia itu bukan rumah, melainkan markas dari si pamannya sendiri, ya kan. Setelah Soma itu terbangun dari tidurnya, dari pingsannya, dia wah, Dente Stomat itu monster, ya kan. Dia lalu Henshin menjadi Kamen Rider Gabu Popingami, lalu menyerang. Lalu kata si pamannya bilang, wah, eksperimen modifikasiku berhasil, ya kan. Modifikasi. Nah, ya kan, modifikasi, ya kan. Nah, setelah dia menjelaskan, jadi Hensil bergabung ternyata dibuat oleh paman dan ayahnya Stomach Family. Paman dan juga ayahnya siapa? Pamannya bernama Dente Stomach dan bapaknya adalah Boje Stomach. Dia bereaksi seperti kayak, itu ayahku, itu nama ayahku kan, ya kan, bener tuh nama ayahmu, ya kan. Jadi silsilahnya tuh gimana silsilahnya, dia tanya tuh si Soma.
dan silsilahnya tuh seperti ini ternyata. Nah, kan seperti itu yang kalian lihat di series di episode 5 lah ya gitu. Dan seiring jalan waktu, ya kan, nah begitu opening, ya lalu di sisi gelapnya si Stomach Family, Stomach Inc ya, yaitu si Jeep dan Sita merasa heran kenapa kok anak itu bisa mengalahkan para agen, ya kan? Mungkin baru kurasain sekarang. Nah kan dia kaget tuh. Tiba-tiba dia kayak bicara apa namanya tuh kayak mengubris ya kan, Soma. Tiba-tiba si Ringo datang ya kan. Kenapa hasil dari penelitian dari kayak menginvestigasi atau memodifikasi hal tersebut itu secara statistik itu nggak berubah sama sekali, nggak berubah naik sama sekali, tetap aja di situ-situ aja. Itu kayak kita mengukur derajat tuh ya seperti itu aja, nggak semakin berubah gitu aja. Ini dia protesnya ke Jimensita ya kan. Atas di Jimensita bilang ya kan, apa namanya tuh si kenapa sih ini kan keluarga, apa nggak misalkan seseorang itu kan menjatuhkan ya. Nah, ini kan meskipun keluarga ya misiku ya harus menjalankan misi untuk apa ya merayu sama circle atau mengulang lah di mengulang dari misinya Storm King Family ini. Nah, begitulah. Ya kan, lebih baik lagi. Tujuannya si Ringo Starr itu memang sangat bagus, sangat apa, sangat ya bisa didalami lah dan itu sangat bagus menurutku. Tapi caranya aja yang salah, ya kan? Meskipun di balik itu masa lalunya Soma, kita bisa lihat di episode 4, ya kan? Itu kan ada pengungkapan masa lalunya Soma dengan ibunya. Ibunya tangkap oleh para Stomach Family. Dan itu apa ya sangat kejam. Ya, ini pernah diungkit-ungkit di Jepang ya. Kenapa kok scene itu diprotes, dikritik sama orang Jepang? Ya kan nggak tahu, aku lupa tuh, aku udah men-screenshot tapi aku nggak bahas lebih lanjut lagi, itu bukan urusan aku. Jadi itu apa ya? Padahal scene itu kan biasa-biasa aja kan. Kalau mau lebih dramatis, lebih thriller lagi, lebih horror lagi, ya ya tuh jadi masalah lagi, ya kan? Masalah masalah terjadi masalah. Dan ini bahkan ya ini lebih baik dibandingkan lo lebih apa ya, lebih creepy lagi gitu, ya kan? Menurutku kalau misalkan kritik seperti ini tangkap Granute, ibunya Soma tangkap sama Granute, itu disebut penyiksaan atau itu menurutku enggak sih, itu kan fiksi. Di series Kamen Rider apa series Kamen Rider khususnya ya series tokusatsu lah ya, itu adalah fiksi. Kalau misalkan itu adalah ada suatu yang nyata atau relatable atau semua itu kan cuman ya kebetulan saja. Oke, kita lanjut lagi ke episode kelima. Dan bagiannya di scene berikutnya atau opening ya kan, bla 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 bla. Nah si hantu bicara dengan Soji seniornya, terus mengidentifikasi dengan ajan, ketemu Popengami Kojizo, dan bla 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 ya kan. Ada konflik di mana sebelumnya itu apa tentang keluarganya apa dengan ayahnya si Soma, terus pengungkapan Henshin bergabung ya kan, asal usul Henshin bergabung yang awal ya yang biologis banget tuh kan. Terus ini apa namanya tuh agen yang menangkap manusia menjadi kompresi manusia ya kan, dengan menggunakan papan akrilik yang dibalut dengan lidah pita merah ya kan yang terikat itu. Terus tiba-tiba ada anak kecil sama seorang wanita, ibu anak kecil dan ibunya itu di situ ada mainan jatuh, Soma menolongnya untuk terikat kembali dengan perkataan dari si pamannya tersebut, dan itu sangat ya lumayan menyentuh lah ya. Dan apalagi itu aksinya dengan form Hiri Chips ya kan, melawan para ajian itu juga sangat seru ya kan, lumayan seru dan lumayan unik dan keren ya kan. Dan apalagi ya itu terus perjalanan menuju
Henshin Kamen Rider Valen dengan Shinso pada satu Kensuga, yaitu mengerjakan Henshin Belt atau apa namanya alat untuk berubah Kamen Rider Valen gitu, dengan berbagai macam blueprint sketsa-sketsa itu masih dibetulin atau diperbaiki atau dibuat lebih untuk Kamen Valen kan. Terus apa lagi ya, endingnya itu ada ini seorang Granote ya kan, Granote itu menemui Soji itu endingnya tuh kan ya, sih tipikal-tipikal apa ya, misteri-misteri di dalamnya itu ini sangat-sangat template banget menurutku. Nah, kita mulai aja nih. Tadi sinopsisnya ya, bukan reviewnya. Jadi aku mulai review dan bahas jadi satu. Oke, sebentar. Kita mulai tuh dari yang permasalahan pertama, silsilah. Nah, silsilah seperti ini itu tidak jelas atau bingung. Coba aja bingung, apalagi kita ya kan. Aku aja bingung dengan silsilah seperti ini. Ini silsilah yang apa ya, masih dalam kategori adalah prototype, belum clear ya, karena ayah ada ayah lagi mempunyai adik ya kan, sama itu punya ayah kan, melahirkan Soma, si ayah punya ibu manusia Soma ya kan. Nah, kalau dalam silsilah itu namanya sebentar ya, ayah, terus ayah ya kan mempunyai adik. Nah, terus ini adalah Soma. Nah, seperti ini ya kan, seperti ini. Jadi ayah dan ayah baru Soma. Ini baru tepat ini, sisinya baru tepat ini, karena ayah satu dengan ayah yang kedua ini berbeda. Masa ayah mengasuh ayah? Nah, itu kan kayak apa ya, terlalu aneh menurutku. Secara konsep itu terlalu aneh. Tidak apa ya, tidak logik, tidak logik. Ini kan nggak logik ini. Ayah kok mengasuh ayah? Itu kan nggak tolol kan, ya kan? Nggak tolol. Harusnya ayah dengan ayah itu sendiri, baru ayah punya adik, ya kan? Baru paman kan. Dengan suaminya adik kan, gitu. Memang sangat tidak apa ya, tidak logik memang. Seperti tidak logik. Kalau lebih logik lagi, buat bagan silsilah itu, ayah mempunyai ayah, ya kan, jejer, ya kan. Mungkin kalau dalam tingkatan, mungkin make sense. Ini kan kalau dibuat seperti ini bukan tingkatan, tapi silsilah, ya kan. Nah, ini namanya silsilah nih, bukan tingkatan. Oke, aku ngomong bolak-balik ini ngerti gak? Ya, ngerti kan, ya kan. Berarti ini paman, paman. Nah, berarti Soma itu memiliki dua ayah. Oke, Soma memiliki dua ayah yang berbeda. Ya mungkin dua-duanya ini adalah Stomach family. Nah, lalu udah terungkap bernama Boce Stomachs. Dan lagi siapa lagi? Nah, makanya tuh lagi si Soma ini ayah ini udah meninggal. Nah, karena apa nggak tahu. Nah, nanti kita tahu di seiring berjalannya cerita. Nah, terus lagi ya kan. Oke. Nah, lagi. Nah, ini si siapa, si Chip ya, Chip itu sih Chip ya, yang ngomong memang hebat teknisi yang membesarkan Kak Nyovnya. Oke, berarti teknisi ini siapa? Teknisi ini siapa yang membesarkan Kak Nyov ini? Berarti para Stomach family itu dibesarkan sama teknisi. Ini entah translakan yang salah atau gue nangkepnya itu salah, masih kurang nangkep lah ya kan. Ya aku nonton cuma ya nggak tahu apa-apa ya kan, masih introduction, masih orientasi, belum masalah kompleksitas yang benar kompleks banget tuh nggak ada gitu. Terus lagi ya kan, nah ini lagi ya, ini kata dia emang hebat sih teknisi yang bikin sistem buat menggiling manusia yang jadi rempah. Nah, apakah teknisi itu adalah para agen atau teknisi itu adalah organisasi lain atau
atau tingkatan atasnya organisasi, gimana nggak tahu kan. Jadi yang bikin sistem buat ngegiling mausan menjadi rempah, mausan jadi bahan makanan. Manusia menjadi dark snacks ya. Jadi rempah nih ya mausan menjadi bahan makanan, jadi apa ya, bumbunya lah ya kan, bumbu rempah-rempahnya gitu. Oke. Kalau sini kan ya apakah creepy atau apakah misteri, apakah bisa menurut saya nggak bisa gitu. Terus ini lagi, nah ini lagi kan, nah nih kita masuk scene setelah itu kan, dia mengatakan bahwa aku, si pamannya ini dan ayahnya Soma, ayahnya itu membuat Hansel bergabung dan memodifikasi ke Soma sendiri. Jadi ada satu scene itu flashback ya kan, flashback atau si Dentes Tomats itu menaruh Hansel belt gabung merah di tubuh Somat yang masih belum sadar kan. Nah itu kan dipaksa gitu, lalu kayak ya oke, memodifikasi menaruh ke Somat, dan itu kayak ya itu ya oke lah menurutku. Dan itu sangat gimana ya, memang sudah pernah terjadi di mana-mana sih scene itu dipakai di film-film tertentu ya kan. Aku nggak tahu, aku nggak nonton sih Commander yang sowa-sowa itu kan, Commander sowa aku nggak nonton, mungkin tuh referensinya di situ tapi aku nggak nonton. Jadi ya mungkin bagiku ya keren, tapi aku tahu itu template, tapi itu keren nunjukin scene seperti itu gitu. Oke, saya bilang kayak kamu tuh kalau seperti ini tuh egois, itu namanya egois ya kan. Dari itu kayak mau membiarkan gini-gini tuh egois ya kan. Dan kenapa kok bilang Soma tuh egois, karena si ayahnya Somat itu, ayah si Soma ini itu mengurung ibunya dan Soma itu dimension. Dia mengurung mereka berdua ini sampai ibunya Soma ini menderita. Nah, itu yang bikin dia kecewa dengan pamannya sendiri. Itu dia. Dan apa ya, ketika melihat kalimat seperti itu ya keras juga ya. Ternyata keluarga Soma keras dan kejam juga. Ya kejam karena kutip itu ya apa ya kejam nggak kejam ya. Aku nonton aja tuh kayak anjir kok bisa gini ya, si bapaknya si Soma ya, si Boji Somat bilang ya lo mendorong ibunya Somat kayak gitu aja, selepas itu that's it, lo hilang gitu aja, pergi gitu aja, kayak nggak ada intimidasi, nggak ada sisi dari apa namanya tuh, sisi dari intens atau kayak ya berarti itu aja gitu aja gimana ya kan. Nah oh ya menyesal lah si Soma nih, kecewa sama pamannya. Lalu Soma tuh kayak sedih ke pamannya, nangis sampai pergi langsung keluar dari tempat markasnya si Tindes Tomats. Dan itu kayak bingung mau kemana arahnya, mau pulang ya, mau ke jalan kan, mau sini ke situ, dia menuju ke tempat yang aman. Dan seketika itu oke sebentar, nah udah lagi nih ya kan, dia saat jalan merenung diri sendiri sampai dia mengingat kejadian tersebut ya kan, tentang ibunya dan Soma di dimension. Dia ingat tuh kan anak kecil scene ketika ini apa namanya tuh Soma itu tiduran ya kan, terus ibunya kayak bersedih terus menderita, terus gimana tanya Soma gitu, ibu gini gitu kan, sampai bapaknya Somat ini datang, si Boji Somat ini ya kan datang. Nah kayak ayo Gerard Somat lu kan, ayo Somat ayo kamu kesini, nggak mau. Dia si Somat ini tuh ingin membuat eksperimen si anak kecil ini, si Somat ini
dari mana ke Thomas ini enggak, iyalah supaya lo bisa menjaga diri lo sendiri, ada mempunyai ini aja skill, mempunyai apa, power sendiri. Jadi nggak aku mati, jadi nggak kadung ke ayahnya, nggak kadung pada ibumu, jadi ya udah lo punya bekal lah, bekal kekuatan. Jadi gini ya. Jadi entah kenapa aku kali-kali dapat cerita yang sama sekali seperti ini, sama banget ya kan. Kamu tahu ini channel YouTube-nya Fernalta, tahu nggak ya? Itu sama, iya gak sama persis, cuman mirip mirip banget tuh ya kan. Kamu tahu karakter di Fernalta itu ini Tutu ya kan? Itu kan dari kecil itu ada perampok ya kan, perampok disuntikkan serum kebal ke si tutunya langsung, nggak tutu doang, tutu sisi ya kan, itu sangat template dengan si Soman, lihat sama banget, mirip mirip lah, bukan sama, mirip lah, mirip dengan itu sangat, kok sama banget ya, kok untuk berkali-kali ada dimanapun dan ada, kenapa nggak dibuat lebih apa ya, lebih dramatis, lebih thriller, lebih kayak misteri aja, kenapa harus terungkap sekarang, kenapa nggak terungkap nanti di pertengahan cerita, kenapa harus sekarang, jadi kan masalah orientasi ya, apa nggak masalah sih ya, jadi sedikit demi sedikit itu diperjelas, nggak langsung ambrek gitu, nggak langsung, itu kan langsung diambrek kan, langsung kan, kamu diambrek, emang tujuanmu itu apa sih, tujuanmu apa sih ya kan, itu juga diperjelas kembali di Ringo Stomach ya kan, tujuannya diperjelas lagi sama Ringo Stomach, aku ingin merubah statement atau sistem dari Stomach Inc, pabrik Stomach Inc ini kan, aku ingin merubah itu kan. Ada satu kakek ya kan, kakek di tempatnya si penjual-penjual semua di kota-kota Stomach Inc ya kan, kakek yang satu orang itu kan, dia kayak apa ya, ingin sekali membeli makanan dark snacks ya, aku ingin dark snacks, dia makan ya kan, kayak bingung mau apa enggak tuh, itu agak ya itulah kakeknya si untuk orang itu kan ya, nggak jelas juga tuh, lo menceritakan kakek lo tapi yang muncul orang itu nggak jelas lagi itu apa bukan ya, itu kurang kurang jelas maksudku sini itu, gue agak bingung ini orang siapa, apakah kakeknya si Rengo atau bukan, siapa gitu kan, nggak relate ya kan, betul itu cuma flashback dan tempat sekeliling sekitar Stomach Family, Granute lah, Granute, terus Stomach Inc dan para agen-agen tuh ada di situ semua. Oke, gimana jadinya? Jadi menurutku ya sini mendapatkan jelas bahwa tujuan si Ringo Stomach itu jelas adanya, jelas ya. Oke, ini mau maghrib ya, jadi mohon maaf ini sesuatunya sangat sedikit sekali. Aku percepat aja. Oke. Nah, sini nih dilanjut ya, sebelum sini ini itu Soma itu apa ya, bersedih ya kan, terus ketemu sama dua orang ibu-ibu sama anak kecil, dia nggak sengaja menjadikan mainannya ya kan di got apa di selokan, lalu tolong Soma mengingat Dinte Somat kan ya, aku tuh sangat luar biasa lah kayak gitu kan. Terus apalagi satu mengingat itu ya selesai, Kupinggami ya mengabarkan bahwa oh ini gini ada agen yang apa tuh membekukan si stomat ya, si pesemangat manusia itu menjadi bubu, itu kejam sekali kan, nah itu ya oke lah menurutku. Oke, terus apalagi, nah udahlah, oh aku ada kelupaan, lupa sin ketika statistik ya kan, dia Ringo Stomach itu statistik ya kan, itu kayak ini statistik dari awal. Nah sini ya kan ada berapa kan statistik seperti ini ya kan, kayak menambahkan statistik itu kayak apa ya, kayak lo nggak ada perubahan drastis sama sekali dengan main unjuk rasa laptopmu atau iPadmu itu dengan statistik kayak standar terus kayak strip ya, tinggi banget tuh kan, berarti ada perubahan tuh kan, kayak tuh biasa banget sini tuh, dan
itu berasa kayak ya, oke lah gitu. Hari ini satu dia harus amatkan si mouse sama yang menjadi kompresi itu kan, jangan berubah menjadi kayak makanan lah. Itu sih satu lagi kelupaan tuh kan, dia nama itu menawarkan snack hiri-hiri chips. Nah, snack hiri-hiri chips tuh dia nggak mau tolak sama si Soma, meskipun dia menolak dipaksa sama si Dennis Tomat untuk menaruh snack itu di tempatnya si Soma nih, di jaketnya lah ya kan. Nah terus sekarang ingat tuh, oh ya snack nih, baru kita makan, wah nih temannya si apa sih, sagu-sagu chips ya kan, temannya sagu kan tuh ya kan, biasa kan hiri chips. Nah ini action ya kan, karena yang paling aku sayangkan adalah inkonsistensi dari apa ya, dari perubahan. Nah, kenapa kok inkonsistensi? Jadi ketika dia berubah, itu kan apa ya? Berubah, dia kan menyerang si agen kan, menyerang si agen. Terus apa tuh? eh Berubah langsung Henshin kamu tergabung kan. Pas Henshin itu kan ada bungkusan. Harusnya kan nggak dapat tembus, tapi ini tembus sampai berdarah. Tembus. Berarti tidak menjadi pelindung bagi Soma Henshin begitu. Kayak ini tebas gini, wah itu keren sih itu kan, tapi inkonsistensi itu aja sih menurutku, sangat disayangkan, tapi ya gitu aja sih menurutku, orang perlu di ya, jelas lagi kenapa kok eh, pas Henshin itu tembus, pas di episode 3, 4 itu nggak tembus, kayak pelindung aja sama Soma. Nah, oke gitu ya. Terus apa lagi? Ini yang menarik ini. Hato Karakida ya kan. Nah, anak Karakida itu nggak sengaja menemukan popping gum yang terjerat tali jaring itu kan, tolong lah itu, terus diintip sama agen itu kan. Sampai ketemu sama si Somat. Nah, makin itu ya kan. Terus si Kanto Karakida ini bilang, ini bukan monster, ini adalah Kamen Rider, ya kan? Kalau si Soma bilang terima kasih, ya kan? Wah, terus sih gila sih, itu keren sih, itu lucu-lucu keren loh. Jadi gue ketawa ngakak ketika hantu Karakida ini kayak, kayak gitu tuh kayak lucu banget ya gila. Ketawa ngakak aku. Sini tuh bikin ketawa ngakak ya. Kenapa kok ada scene hantu Karakida itu antara ketawa ngakak, bikin biasa aja, bikin seru, dan bikin ditekan, bikin apa ya, intens, powerful, mantep gitu. Apa ya? Beda sama Soma tuh kayak apa ya? Ya MC yang menurutku ya biasa aja. Terus menjalani gini-gini itu. Dia alien manusia kan, campuran kan. Ya oke lah, tapi ya gimana pun dia adalah menjalani misi ketemu sama ibunya, usul familinya ya kan gitu. Oke. Terus begini atau lagi ini ketika apa namanya tuh Soma tuh sudah selesai di situ, langsung Soma tuh gimana ya, Soma ke Tare ya kan, dia kan berhadapan sama hantu Karakida. Si Soma ini itu kayak apa ya, ya berapa pasang biasa aja kayak sama lo si hantu Karakida, nggak kenal gitu sama hantu Karakida. Ya sih ya, itu mengingatkanku dengan scene Spider-Man ya, si Tobey Maguire, si apa ya, Ultraman juga, Batman juga ada kan, Batman ya. Emang referensinya tuh di Batman, Superman, Ben 10, aduh banyak banget nih konsep-konsepnya seperti itu. Eksekusinya sama eksekusinya. Apakah eksekusinya tuh berhasil
memikat para penonton. Apakah aku juga memikat seperti itu? Iya, berhasil, nggak gagal, nggak seperti seri sebelumnya. Dan seri sebelumnya itu nggak bisa santai, colorful, nggak bisa bikin seperti kayak apa ya, kayak oh kayak gini gini gini, nggak bisa nih. Jadi ini tuh adalah scene relatable menurutku, ya kan? Oke, terus di sini ini mengatakan dia ketemu sama pulang kan, ketemu sama si Sachikamane. Dia bilang kamu tuh nggak ngomong sama aku kalau misalkan lu pergi ya kan. Oh terus kayak pacar, itu kayak anjing juga, kayak anjing gitu kan. Itu kayak anjing gitu kan. Ya, anjing juga. Ini nggak tahu ya. Entah konsep yang salah, pengertian yang salah di seri konsep atau memang gue yang salah nangkepnya ya. Di Wancan itu ada kan anjing juga ya kan, anjing juga, anjing mungkin ya kan, anjing ya kan, iya kan. Terus kayak oh gitu gitu gitu, berarti ya aku harus secara mana ya kan, punya pekerjaan, punya apa ya, kerja uang, dapat uang tuh harus seperti itu ya kan. Padahal lo capek, mending aku tempatkan kasur seperti ini ya, jadi ada tempat kasur kan, kayak nganggur gitu kan, kasihan lo di sofa mulu katanya dia kan. Endingnya menjadi misterius dengan seorang ya kan, seorang ini kan kalau salah dia Granute apa, Granute sebentar ya, Granute Otake ya kan, itu Granute Otake itu gila, production desainnya tuh gila bro, gila, lendir-lendirnya itu beneran lendir loh ya kan, niat banget dibuat lendirnya tuh niat banget, enggak satupun lendir tuh yang enggak ada gitu ya kan. Terus apa lagi, terus ketika lendir terus kayak di situ ada pas papan akrilik yang bulatan merah tuh ada lendirnya juga gitu. Wah gila tuh, kayak disgusting banget sih si Granute Otaku itu. Wow gila sih, orangnya tuh usernya tuh adalah memakai topi ya kan, dia tuh pakai topi kayak misterius gitu, katanya mau makan dark snack tapi kayak ragu-ragu, oh, buat nanti aja ya kan, buat nanti aja. Ketemu sama si ending hati Soji, makan dark snack paksa tuh sama si orang tersebut. Nah, udah selesai, that's it. Actionnya keren, tapi actionnya ada satu kelemahan ya kan, gue langsung belak-belakan kelemahannya apa ya kan. Ketika Sono finishing ke para agen, entah kenapa kok merasa biasa aja. Harusnya bisa ke slashing lah. Kenapa kok ada tentakel yang dep-dep gini, kenapa? Enggak, kurang aneh aja gitu kayak ini kenapa? Emang enggak bikin kayak slashing aja lebih epic menurutku. Misalkan ketika Koji Suri itu kandang sama Soma tuh kayak ibaratkan Soma tuh oh pakai ini itu keren sih menurutku. Oke. Terus apalagi actingnya si wanita sama anak kecil tuh agak ya dipaksakan, kurang natural ya, yang banget. Oke itu aja ya, itu aja sih menurut gua. Hantu karena ketahuan sama para agen juga tembak banget, tapi eksekusinya bagus. Jadi overall keseluruhan bagus banget ya kan, keren, nggak ada permasalahan sama sekali ya menurutku ini ya. Oke punya oke juga, justru ini lebih keren daripada seri sebelumnya. Oke, aku kasih rating 8,4/10 alias cakep. Oke, itu aja dari aku. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.